Oke, halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang ERD ya, atau Entity Relationship Diagrams ya. Ini mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman yang sebagai developer kerjanya atau back-end developer khususnya ya, yang berkutat dengan database ya. Jadi sebelum kita buat database, biasanya kita perlu menggambar skema diagram dengan ERD ya. Jadi ERD ini untuk menerjemahkan bisnis flow dengan uh, diagram ya, dengan tabel. Nah, di sini ada tools yang saya tahu dan beberapa kali saya pakai yaitu dbdiagrams.io dan juga ada DrawSQL ya, tapi DrawSQL ini saya belum pernah pakai. Jadi tujuan dari tools ini tuh kita sebagai developer bisa fokus untuk uh, membuat diagram tanpa perlu repot ya, seperti kayak bikin tabel ya dulu, baru menghubungkan relasinya dengan aplikasi diagram ya. Kalau ini kita lebih mudah, kita hanya perlu ngoding aja dengan sintaks yang disediakan dan juga kita bisa definisikan tabel, field-fieldnya, dan juga kita bisa relasikan ya. Kalau di DB diagram sini kita bisa pakai comment table, baru nama tabel, baru nama field-fieldnya, terus untuk referensi antar tabel kita gunakan comment ref ini ya. Nah, kekurangannya adalah dia ya biasa ya, dia gratisnya itu terbatas. Terus untuk yang DrawSQL ini juga dia nggak gratis, gratisnya terbatas. Ini malah kayak lebih mudah lagi ya. Bisa, ini ada nama entitasnya, lalu kita bisa definisikan field-fieldnya kayak gini. Nama fieldnya, lalu tipe data, no label atau enggak ya. Ini kayaknya lebih mudah lagi. Nah, tapi itu tadi kekurangannya adalah dia tidak, yang gratisnya itu terbatas ya. Tujuan dari menggunakan tools ini adalah kita bisa menggambar ERD dengan painlessly ya. Jadi tanpa rasa sakit ya, tanpa repot-repot gitu maksudnya. Tanpa harus susah-susah kita gambar diagram, kita bisa lebih mudah ya. Selain kita programmer, kita lebih senang berinteraksi dengan text editor ya. Nah, kita bisa menggambar diagram dengan tetap berinteraksi dengan menggunakan text editor favorit kita gitu. Nah, dua tools ini tuh tadi kekurangannya adalah gratisnya itu untuk versi free-nya itu terbatas. Kebetulan beberapa bulan belakangan saya cukup aktif menggunakan Mermaid.js dan biasanya saya gunakan untuk bikin flowchart dan juga sequence diagram ya. Ini flowchart dan sequence diagram. Jujur saya baru tahu kalau ada entitas relationship diagram juga pakai Mermaid.js. Di sini juga selain dua tadi flowchart dan juga sequence diagram, kita bisa buat Gantt chart diagram, class diagram, terus ada git graph kita juga bisa buat, lalu ada ERD ya, tentu saja yang sekarang di video ini saya mau jelasin tentang ERD. Ini masih eksperimental, tapi sudah bisa kita coba. Lalu ada juga chart-chart yang lain ya. Untuk video ini saya akan khusus ngebahas tentang ERD-nya. Nah, terus jangan khawatir untuk teman-teman yang baru pertama kali coba Mermaid.js. Di video kali ini khusus untuk ERD, saya bisa jamin sintaksnya nggak begitu rumit dan bisa langsung dipahami dengan sangat jelas ya. Oke, kita langsung ke ERD ERD-nya, section ERD-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mendefinisikan ERD kita gunakan komen ERD diagram ya. Baru di sini ada entitas-entitasnya, berarti kita bisa tebak ini adalah relasi ya. Dia menggunakan ini adalah entitas pertama, entitas kedua, baru mungkin ini adalah label yang menjelaskan tentang relasi antar entitas pertama dan entitas kedua. Berarti ini adalah relasi. Ini adalah eh, simbol untuk relasinya ya. Mungkin ini adalah satu, ini adalah banyak. Ini satu, ini banyak ya. Nanti kita akan lihat lebih detail di bawah ya. Oke, kemudian ini udah ada field-fieldnya. Berarti kalau tadi ini relasi, menjelaskan relasi antara entitas satu dan entitas yang lainnya.
Berarti ini adalah cara untuk mendefinisikan field dari entitasnya. Di sini menggunakan curly bracket, terus ini berarti nama tabelnya, nama entitas, lalu ini ada tipe data dari fieldnya, ini adalah fieldnya, nama fieldnya ya. Oke, lebih sederhana banget kan sintaksnya. Ini cuma jangan begitu pusing dengan lihat sintaks seperti ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Udah langsung dibuatkan, digeneratkan bentuk IRD yang seperti ini ya, hanya dengan sintaks yang seperti ini. Sip, kita lanjut dulu. Untuk sintaksnya, ini dia penjelasan dari sintaksnya adalah morfologi atau anatomi dari sintaksnya. Ini its statement consists of following parts. Yang pertama ada first entity. Oke, ini adalah entitas pertama. Lalu ada diikuti dengan relationship-nya, relationship simbolnya. Kemudian diikuti dengan second entity. Lalu titik dua, lalu ada relationship label ya. Berarti benar tadi. Relationship label itu menjelaskan dari hubungan antara entitas pertama dan entitas kedua. Oke, di mana first entity is the name of an entity. Names must begin with an alphabetic character or an underscore and may also contain digits and hyphens. Jadi bisa pakai underscore atau bisa pakai angka dan juga strip ya. Oke, relationship ini describes the way that both entity interrelated si below. Ini menjelaskan hubungan antara kedua entitas ya. Kemudian second entity is the name of the other entity ya, tadi entitas pertama dan entitas kedua. Lalu relationship label describes the relationship from the perspective of the first entity. Oh, oke. Jadi relationship label ini adalah menjelaskan hubungan antara first entity dan second entity dilihat dari perspektif first entity ya. Jadi menjelaskan hubungan relationship dilihat dari perspektifnya entitas pertama. Oke, jadi misalkan contohnya nih ada sampel ya. Property, oke. Satu property mengandung contents satu atau banyak ruangan. Ya benar ya, satu properti dapat mengandung satu atau banyak ruang. Ya betul. Oke, jadi kayak gitu ya cara ngebaca sintaksnya. Ini adalah morfologinya, sangat sederhana banget untuk membuat sebuah relasi. Nanti kita tinggal pakai apa simbol-simbol atau disebutnya cardinalities ya. Cardinalities ini adalah simbol-simbol untuk relationship atau association dari antar tabelnya. Oke, seperti biasa untuk cardinalities di ARD itu ada one, zero or one ya, simbolnya kayak gini. Kalau di sebelah kiri atau sebelah kanan itu kita bisa pakai seperti ini. Lalu ada cardinalities exactly one itu pakai seperti ini, piping. Oke. Lalu untuk zero or more atau zero or banyak, many ya, itu pakai seperti ini. Atau one or many, one or more, itu pakai simbol cardinalities yang seperti ini. Lalu ada alias ya. Alias ini biasanya dipakai untuk sama kayak di atas cardinalities yang bentuknya simbol, tapi kalau simbolnya kan lebih familiar untuk yang developer ya atau programmer gitu. Kalau untuk yang non technical kita bisa juga pakai yang modelnya word seperti ini atau pakai angka seperti ini atau seperti ini ya. Jadi ini aliasnya. Kita bisa pakai yang cardinalities model simbol atau cardinalities yang model word ini. Ini sama aja. Sip, lanjut. Sekarang, nah kita coba ini ya, relasi. Ini bentuknya car, named driver. Padahal cuma dua ya, car, person, named driver. Relasi antar tiga tabel ya. Ini tabel yang named driver ini kalau bentuknya kayak gini, ini biasanya kalau di Rails disebutnya relasi many to many ya. Jadi sebenarnya ini adalah relasi antara car dengan person, tapi datanya disimpan di named driver. Begitu juga person ke car, datanya disimpan di named driver. Jadi relasi many to many antara car dengan person, tapi datanya disimpan relasinya di named driver gitu. Jadi bukan di salah satu tabel. Itu kalau misalkan saya bisa buka dokumentasi Rails ada di Active Record Associations, baru bisa pergi ke relasi the type of association has many truth ya, atau has one truth juga bisa sih. Kalau ini lebih ke has many truth ya, karena dari many to many ya. One to many berarti many to. Oke.
Mana nih? Aduh, sorry sorry, salah klik ya. Has many truth. Nah ini dia nih. Kalau di sini di Rails contohnya persis ya, sama kayak ini ya. Car person yang name driver. Oke. Car satu mobil bisa dikendarai oleh banyak driver. Satu mobil bisa dikendarai banyak orang lewat driver kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini nih, contohnya sama nih. Satu physician bisa punya banyak appointment. Satu physician juga punya banyak patient tapi lewat appointment. Begitu juga dengan sebaliknya. Patient punya banyak appointment tapi satu patient juga punya banyak physician lewat appointment. Ah, ini contohnya nih, satu physician has many appointments, a physician juga has many patient through appointments gitu. Begitu juga sebaliknya di patient. Nah, di appointment sendiri nanti datanya belongs to physician dan belongs to patient. Oke, kita akan lanjut ke atribut. Oke, ini cara mendefinisikan atribut ya. Tadi yang di atas itu relasi, ini cukup clear ya. Jadi ada entitas pertama, relasinya, lalu ada entitas kedua, lalu titik dua, lalu ini adalah label. Dilihat dari perspektif entitas pertama. Oke, sekarang atribut atau atribut yang disebut atribut ya. Jadi ini adalah nama tabelnya atau nama entitasnya, lalu ini adalah atributnya, dia punya tipe data dulu, lalu atribut selanjutnya adalah name, kayak gitu ya. Jadi nanti kebuatnya seperti ini. Oke, sangat jelas banget, sangat gampang dipahami ya. Lanjut, kita akan coba recreate untuk yang studi case yang ini ya. Tabel yang ini kayaknya seru nih kalau kita recreate. Di sini ada tabel atau ada entitas manufacturer, car, person dan juga named driver ya. Kalau kita lihat kodenya seperti ini dia. Ini mungkin untuk pertama kali sangat sangat apa? Sangat meng, sangat mungkin sangat sulit dipahami ya, sangat membingungkan karena tidak ada color codes-nya, tidak ada color scheme-nya juga. Tapi sebenarnya ini sederhana aja kalau kita mau mapping berdasarkan fungsinya. Ini adalah fungsi untuk relasi antar tabel, ini fungsi relasi antar tabel, ini pendefinisian tabel, ini relasi antar tabel ya. Nah, mungkin strukturnya nanti kita akan coba rombak sesuai dengan yang ada di DB diagram ya. Ini kalau di DB diagram ini cukup rapi kalau kita coba buka create your diagram. Nah, di sini strukturnya adalah pertama dia definisikan nama tabel dan juga atributnya. Kemudian selanjutnya dia definisikan relasi dengan ref comment ini ya. Oke, kita akan coba recreate strukturnya dengan menggunakan nanti kita akan coba recreate strukturnya ya. Oke, di sini dia punya 4 entitas, manufacturer, car, person, dan juga named driver ya. Manufacturer ke car ini one to many, lalu car ke named driver, person ini sebenarnya many to many, car person, many to many. So, seperti yang tadi ya, car person ini sebenarnya many to many, tapi dengan butuh perantara truth tabel tambahan yaitu named driver. Mungkin di sini saya akan ganti jadi driver aja ya, karena person yang naik ke mobil itu disebutnya driver. Mungkin saya akan ganti jadi driver aja. Sama kayak di Rails tadi ya. Physician ke patient itu ada satu tabel atau satu entitas tambahan yaitu dia butuh appointment ya atau janji ya. Oke, kita buka terminal, kita akan langsung hands on. Di sini saya buka text editor, saya akan zoom dulu tuh agak apa. Oke. Pertama tentu saja file tipe dari filenya harus markdown ya. Jadi saya akan buat jadi markdown. Lalu seperti biasa saya buat judul dulu yaitu drawing diagram using mermaid.js. Oke. Setelah itu untuk meletakkan sintaks dari mermaid.js-nya kita butuh kode blok di markdown-nya. Itu pakai kode blok seperti ini lalu gunakan yang namanya mermaid. Ya, ini udah langsung kode yang di dalam kode blok mermaid ini kalau kita tulis nanti dia akan diterjemahkan menjadi sebuah diagram mermaid.js ya. Di sini saya gunakan plugin Markdown Preview untuk menampilkan merender Markdown ke dalam browser ya. Oke, di sini ada syntax error in text mermaid version. Karena kita belum inisialisasi diagram apapun. Sekarang untuk menginisialisasi IRD, kita perlu komen IR diagram ini ya. Berarti kita bisa tambahkan IR diagram seperti ini.
Lalu kita lihat, oke sekarang udah nggak ada error ya. Oke, langsung kita mulai untuk recreate dari tabel yang ada di sini ya, skema database-nya. Pertama ada manufacturer, car, person, sama named driver. Oke, untuk di penamaan tabel convention di framework-framework yang modern sekarang itu biasanya untuk penamaan tabel menggunakan bentuk jamak atau plural ya. Jadi bentuknya harus jamak. Manufacturers, cars, persons, ini nggak ada person sih, ada people ya. Tapi untuk menyederhanakan kerumitan di contoh kali ini saya akan pakai person saja. Lalu nama driver ini tadi saya ganti jadi drivers ya. Jadi ada manufacturers, cars, persons, dan juga drivers. Oke, kita akan coba buat. Kita akan coba definisikan entitasnya. Pertama adalah manufacturers. Nah, dia akan langsung terbuat nih sebelah kiri. Bisa dilihat satu entitas kotak langsung dibuatkan oleh Mermaid.js di render di sebelah kiri. Tanpa harus kita atur-atur posisinya, nanti Mermaid.js akan otomatis menyusunkan buat kita. Lalu saya akan buat entitas kedua yaitu cars. Nah, dia juga langsung di render, diterjemahkan. Lalu ada persons ya. Persons tadi ini adalah people sebenarnya, tapi untuk menyederhanakan kerumitan saya menggunakan persons saja. Lalu ada entitas selanjutnya yaitu drivers ya. Drivers ini tadi digunakan untuk menyimpan relasi antara cars dan person untuk relasi many to many. Many to many antara cars dan juga persons. Oke, entitas sudah, selanjutnya adalah untuk urutan pertama, urutan selanjutnya biasanya saya lakukan relasi antar entitasnya. Di sini manufacture ke mobil ya. Berarti satu manufacturer makes dia membuat nol atau many cars. Jadi exact satu atau nol atau many cars. Di sini labelnya adalah mix ya. Jadi satu manufacturer bisa membuat nol atau banyak mobil kayak gitu ya. Jadi mobil ini datanya akan belongs to manufacturer. Oke, satu manufacturer membuat zero or many cars. Oke, selanjutnya adalah relasi antara persons dan juga cars, tapi lewat drivers ya. Jadi cars ke driver many to many ya. Cars ke person many to many tapi via drivers. Jadi satu satu mobil, satu cars itu punya relasi ke dash dash o uh, zero or many ke drivers. Labelnya adalah allows ya. Jadi satu mobil bisa dikendarai oleh uh, bisa dikendarai oleh persons ya, tapi via drivers gitu. Dan juga persons ini bisa berelasi dengan satu atau banyak dengan drivers ya. Ini adalah is. Jadi satu orang itu satu orang itu adalah bukan driver atau banyak driver dari mobil ya. Jadi satu orang itu bisa jadi banyak driver, maksudnya driver untuk mobil pickup, driver untuk mobil transport, driver untuk truk gitu. Jadi satu orang itu bisa bisa punya banyak posisi driver, bisa punya banyak posisi mobil, dan juga si mobil ini bisa dikendarai banyak person atau ya banyak orang ya. Satu mobil bisa dikendarai banyak orang. Ini adalah relasinya, kemudian si drivers yang entitas ini karena sudah didefinisikan di sini relasinya, jadi yang ini nggak perlu lagi kita definisikan. Nah, ini udah jadi nih relasi antara entitasnya ya, association antara entitas atau antar tabelnya. Manufacturer punya relasi satu ke zero atau banyak mobil. Satu manufacturer dapat membuat zero atau banyak mobil. Kemudian satu mobil dapat dikendarai oleh banyak orang, dan satu orang juga dapat mengendarai banyak mobil ya. Itu kan many to many ya. Many to many kita butuh tabel perantara yaitu drivers kayak gitu. Satu orang bukan satu orang dapat satu satu orang eh, ter- satu orang itu adalah bisa bisa menjadi banyak bisa bukan driver atau bisa jadi banyak driver, maksudnya bisa mengendarai banyak mobil gitu.
Sip, kalau sudah sekarang entitasnya sudah, relasinya juga sudah, selanjutnya adalah mendefinisikan atributnya dari masing-masing entitas ya. Nah, kita mulai dari manufacturers dulu. Kalau di contohnya ini makes allow is ya, udah bener ya. Makes allow is. Oke, kalau di contohnya manufacturers ini nggak ada atributnya, kita coba definisikan sendiri ya. Untuk mendefinisikan atribut, kita panggil dulu nama tabelnya manufacturers ya, pakai S sama seperti pendefinisian entitasnya di atas. Lalu untuk mendefinisikan atribut kita gunakan block code di curly bracket kayak gini ya. Dibungkus dengan block code curly bracket. Nah, di dalamnya tinggal kita definisikan atributnya. Yang pertama adalah tipe data. Tipe data adalah big integer dulu, lalu ID, lalu primary key-nya ya. Primary key disimpan di big integer dengan nama ID ya. Nah, ini udah otomatis langsung terbuat ya. Kita nggak perlu repot-repot gambar-gambar lagi. Udah otomatis langsung dibuat. Kita cukup fokus sama text editor kita aja. Lalu yang kedua, biasanya dia punya nama. Nama itu tipe datanya string. String name. Ya, kita bisa kasih keterangan kayak gini. Misalkan ini adalah manufacturer name. Kayak gini ya. Nah, udah otomatis dibuatkan nih. Tipe datanya, kolom nama, lalu ini adalah primary key atau foreign key, lalu ini adalah keterangannya, gitu. Jadi sangat mudah sekali. Lalu biasanya juga mungkin kita bisa tambah satu lagi address ya. Ini untuk contoh yang field atau atribut yang nggak ada keterangannya, kayak gini. Save manufacturer udah. Sekarang entitas selanjutnya yaitu cars. Cars kita definisikan pertama big integer dulu untuk primary key dari si tabelnya, si tabel cars ya. Kalau sudah, selanjutnya kita lihat dia punya atribut registration number, lalu ada make, model, sama parts. Oke, dia punya atribut yang bentuknya string semua. Sekarang kita coba buat string reg number ya, saya singkat aja. Terus saya kasih keterangan registration number kayak gini. Terus string model dulu ya. Make dulu. Terus make atau model dulu sih. Model make dulu, lalu model, lalu parts. Oke. Make, lalu ada string model, lalu ada string parts. Nah, seperti ini ya. Cars, untuk atribut cars udah semua. Selanjutnya adalah atribut persons. Persons ya. Persons ini tadi sebenarnya people, cuma untuk menyederhanakan kerumitan saya ganti aja. Saya coba ganti, tetap pertahankan pakai persons. Jamaknya dari person itu adalah people sebenarnya. Oke, persons ini kita definisikan atributnya. Pertama, seperti biasa, kita butuh ID untuk primary key. Tipe datanya big integer, ID, primary key. Sip. Lalu, oke, sebentar. Di sini ada yang kurang, yaitu relasi antara manufacturer dan juga cars. Ini kan dia 1:0 or many ya. Berarti sebenarnya di sini ada kekurangan nih. Sebenarnya relasi ini tuh datanya nggak disimpan nih. Nah, kalau di Rails itu datanya harus disimpan nih, satu ke mana ke banyak ya. Berarti dia adalah has many ya. Has many association. Nah, yang ini nih. Authors itu punya banyak buku gitu. Ini sama kayak manufacturer, dia punya banyak mobil. Has many books. Nah, datanya itu harus disimpan nih di books nih, author. Buku ini punya siapa? Begitu juga dengan si mobil. Mobil ini siapa yang bikin? Yaitu manufacturer. Jadi datanya harus kita simpan nih di tabel cars. Nah, kita tambah nih satu atribut untuk nyimpen data relasinya, yaitu big integer. Relasinya kita gunakan manufacturer. Kalau di Rails itu namanya kayak gini, manufacturer ID. Jadi dia akan menyimpan data manufacturer siapa yang bikin si mobil ini gitu ya. Mobil ini dibuat oleh siapa manufacturernya. Tipe datanya big integer. Ini tuh kita juga bisa kasih keterangan, misalkan belongs to gini ya, belongs to manufacturer ya, udah jelas ya, tapi ya nggak usah lah ya, biar lebih general kayak gini. Sip, ini udah. Lanjut ke person ya. Person tadi atributnya kita bisa lihat ada driver's lisensi, first name, last name, phone, sama age. Semuanya string kecuali age doang. Oke, lalu first name-nya itu 99, only 99 characters are allowed. Oke, jadi ada string untuk driver's lisensi, keterangannya adalah the lisensi pagar.
Lalu ada first name, tadi keterangannya adalah only 99 chars are allowed. Nah, bisa lihat nih, tabelnya otomatis dia melakukan zoom out sendiri ya oleh Mermaid.js-nya gitu. Itu sesuai dengan lebar dari screen-nya. Jadi kita nggak perlu repot-repot apa memodifikasi atau menggeser-geser saling, kalau tabelnya saling tumpang tindih itu tidak akan terjadi di Mermaid.js ini ya. Kita cukup fokus sama business flow yang kita kerjakan di text editor ya. Jadi kita bisa lebih fokus. Lanjut untuk entitas selanjutnya yaitu string last name, kemudian ada string font, lalu ada integer untuk age ya tadi ya. Integer untuk age. Nah, save. Mantap, persons udah, lalu tabel selanjutnya itu drivers, entitas selanjutnya drivers. Drivers ini adalah entitas pembantu untuk menyimpan data relasi many to many antara cars dengan persons ya. Berarti isinya itu adalah uh, foreign key dari, oh ini manufacturer ID, kita kasih keterangan foreign key ya, seperti ini. Manufacturer dia adalah foreign key dari tabel manufacturers. Oke, sip. Lalu drivers ya. Drivers kita definisikan atributnya seperti biasa, dia butuh ID sebagai primary key untuk menyimpan data dia sendiri ya. Kemudian dia akan menyimpan data relasi dari cars dan juga person. Berarti dia akan menyimpan dalam bentuk big integer. Big integer untuk car ID, reference ke cars ID. Lalu di sini tipenya adalah foreign key. Lalu selanjutnya untuk yang person, big integer juga, person, ID, foreign key juga. Ya, jadi dia akan menyimpan data relasi antara car dengan persons. Kayak gitu, many to many. Sip, kita bisa kasih keterangan di sini kayak belongs to car, misalkan kayak gitu ya. Kalau di Rails kan dia otomatis dibuatkan ya. Belongs to car, yang ini juga belongs to person, tapi biar lebih general ya nggak usah ya. Nah, udah jadi nih diagram IRD-nya ya. Seperti kayak gini aja, nggak susah-susah kan? Cukup straightforward, gampang dipahami. Di atas kita definisikan tadi entitas-entitasnya dulu, kemudian setelah itu entitasnya kita udah tahu kita mau buat, selanjutnya kita buat relasi antar entitasnya gitu. Setelah itu baru kita definisikan atribut dari masing-masing entitas beserta tipe data dan juga keterangan-keterangannya ya. Nah, gitu kan. Nah, ini tadi sudah ada di diagram ini, sudah menyimpan relasi satu ke banyak dan juga banyak ke banyak kayak many to many atau one to many. Mungkin kita bisa tambahkan satu lagi kayak one on one, relasi one satu ke satu ya, one to one. Itu kayak case-nya mungkin accounts ya. Person itu bisa, satu person hanya punya satu akun ya. Itu kalau contohnya kayaknya tadi saya lihat, nah ini dia person sama customer account ya. Kita ganti accounts aja ya. Berarti nama entitasnya adalah accounts. Kita coba buat dulu relasinya. Misalkan di sini kita tambah persons, dia relasi satu ke 0 atau satu deh, satu ke 0 atau satu dengan tadi nama entitasnya adalah accounts. Lalu keterangannya adalah has ya. Jadi satu orang has one person has zero or one accounts gitu. Jadi satu orang bisa punya zero atau satu accounts. Ya, itu untuk relasi satu ke satu ya, one to one. Nih, ini dia. Entitasnya udah jadi, udah otomatis dibuatkan, posisinya juga udah otomatis diberikan sama Mermaid.js, kita nggak perlu pusing. Oke, selanjutnya tinggal definisi dari atribut. Atribut ini berarti person accounts. Jadi data di accounts ini akan menyimpan data dari person ya. Karena dia menyimpan belongs data persons akan disimpan di accounts, berarti atributnya ini setelah dari person aja. Accounts, definisikan atributnya. Pertama, seperti biasa, kita butuh ID sebagai primary key dari tabelnya ya. Ini akan di-generate otomatis oleh framework biasanya, kalau di Rails juga kayak gitu. Lalu kita relasi, tadi menyimpan data relasi si personnya. Berarti big integer juga, reference big integer, reference ke person berarti person ID sebagai foreign key.
Nah, gini. Nanti di data account ini akan menyimpan data person. Kayak gitu ya. Jadi data account ini punyanya si siapa, punya si person siapa gitu. Itu disimpannya di account. Jadi satu orang punya account, data account ini dimiliki oleh satu orang ini gitu ya. Lalu biasanya untuk di accounts ini itu datanya adalah username ya, terus ada password mungkin ya, atau email atau username kayak gitulah ya. Ini hanya sampel aja. Nah, kira-kira udah jadi. Kita udah nambahin satu relasi one to one, one atau one to zero or one gitu ya, antara persons dengan accounts ya. Sip. Gimana? Cukup mudah dipahami kan ya? Nggak cukup, nggak membingungkan seperti yang dicontoh yang ada di Mermaid JS ya. Kalau saya juga sendiri pertama kali ngelihat kayaknya bingung, tapi setelah saya breakdown dan saya ikuti strukturnya seperti yang ada di DB diagram ini, ternyata ternyata cukup mudah untuk kita pahami ya. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan informasi ini teman-teman yang mau gambar uh, ERD ya bisa coba-coba pakai Mermaid.js ya dengan komen ER diagram ini ya untuk menggambar ER diagram. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nama saya Rizky Shofi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.